Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua pada pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini kita memberikan manfaat dan bisa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, semuanya, siapa yang bisa memimpin doa pada kegiatan hari ini? Wah, saya Pak. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan kegiatan kita pada kali ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan yang betul-betul memberikan manfaat bagi kita untuk membahas suatu permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, siapa yang tahu dari kalian apa itu bimbingan kelompok? Siapa yang ada yang tahu? Ayo. Saya Pak. Oh ya, silakan. Jadi bimbingan kelompok itu kita dibimbing untuk membahas permasalahan yang akan kita bahas atau apapun, dan kita bersama-sama membahasnya dan memberikan masukan yang lebih beda dari pemikiran kita masing-masing. Bukankah seperti itu, Pak? Ya, bisa seperti itu. Jadi bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dalam suasana kelompok, yang dalam suasana melingkar, kita membahas suatu dinamika kelompok yang akan kita bahas secara mendalam dengan topik yang umum yang biasa terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu. Maksudnya dinamika kelompok itu kayak gimana, Pak? Nah, jadi dinamika kelompok itu yang dimaksud adalah suasana berinteraksi, saling berbagi, saling bertukar pikiran, saling berbagi pengalaman, menyempurnakan, saling memperkuat, dan saling memahami. Bagaimana? Kalian semua paham? Oh, begitu ya Pak. Baik Pak, saya paham. Nah, adapun pelaksanaannya, bimbingan kelompok ini kita seperti membentuk lingkaran. Nah, membentuk lingkaran ini dimaksudkan untuk kita dengan mudah cepat merespon apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman dari salah satu anggota kelompok di bimbingan kelompok ini. Jadi supaya kita bisa menimbulkan empati dalam sesama anggota kelompok dan bisa menumbuhkan motivasi untuk menimbulkan emosi serta semangat sehingga kelompok kita menjadi aktif dan dinamis. Paham kalian semuanya? Paham Pak? Baiklah, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa masalah yang kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini adalah masalah yang umum, yang hangat, yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi yang sering diperbincangkan. Jadi permasalahan ini sifatnya umum, jadi enggak bersifat pribadi. Jadi kita bahas secara mendalam seperti apa nih pandangan dari anggota-anggota kelompok. Nah, seperti itu. Gimana? Udah ngerti belum apa itu yang dimaksud dinamika kelompok? Jadi gini, dinamika kelompok ini dalam masalah umum ini maksudnya adalah jadi permasalahan yang kalian semua pernah alami, kalian semua pernah rasakan. Nah, sekalipun ada permasalahan yang mungkin tanda kutip itu sifatnya rahasia, nah kita jangan ragu gitu. Jangan ragu untuk merahasiakannya, dan kita jaga kerahasiaan itu. Tetap kita menggunakan asas kerahasiaan.
dalam dinamik kelompok ini. Oke, baik anak-anak. Jadi kalian semua sudah tahu kan bimbingan kelompok itu arahnya kemana dan kita akan membahas apa. Jadi sebelum kita mengarah ke sana, baiknya kita perkenalan terlebih dahulu gitu. Jadi supaya kita bisa saling mengenal, saling erat satu sama lain, supaya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan aktif dan juga dengan pembicaraan yang dinamis. Oke, nama saya Tala Prasadja, bisa dipanggil Tala. Saya hobinya tuh suka baca, main catur, dan suka ngerjain orang. Ya kayak gitu. Ayo siapa lagi yang Oke, saya topik Pak. Hobi saya itu baperin cewek Pak. Wih, hebat ya. Saya Pak Ibnu nih, saya suka Justin Bieber Pak. Hobi saya nyanyi. Oh ya, oke, lanjut siapa? Wah, saya Aldi. Aldi suka main gitar Pak. Dia jago. Saya bisa baca buku dengan cepat Pak. Saya bisa nyanyi. Saya juga bisa ciptain lagu Pak. Wih, hebat sekali gitu. Oke, siapa lagi? Oh, saya Dina. Saya suka diam sendiri Pak. Saya suka masak Pak. Oh ya, bagus. Nah, baik teman-teman. Sekarang kalian sudah saling mengenalkan satu sama lain dari anggota-anggota. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan kita bahas. Jadi setiap anggota boleh mengajukan topik-topik yang akan dibahas, apapun topiknya itu. Jadi setelah itu ya paling sedikit satu topik gitu. Jadi kita nanti setelah itu kita sepakati bersama. Oke, ada yang mau mengajukan? Saya Pak, apa itu? Saya masalah kepercayaan diri Pak. Oh ya, boleh. Siapa lagi ada? Saya masalah overthinking Pak. Oke, boleh. Lalu siapa lagi? Saya masalah depresi nih Pak. Akibat putus cinta. Biasanya seorang anak muda kan suka bingung nih, kenapa dia bisa depresi kayak gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, baik. Sekarang kita tentukan, kita mau bahas tentang rasa percaya diri, kita bahas tentang overthinking, atau kita bahas tadi depresi, soal yang diputusin atau soal putus cinta seorang remaja gitu. Wah, kita bahas ini aja Pak, kita bahas overthinking aja. Oke, siapa lagi yang bahas itu? Kayaknya lebih baik tentang putus cinta deh Pak, supaya kita lebih tahu bagaimana cara mengatasi depresi itu. Oke, atau mana yang lebih baik? Oh, oke, baik. Jadi lebih baik kita bahas overthinking aja Pak, supaya kita lebih bisa menjalani hidup tuh lebih enak, nggak terlalu terkait-kait dengan pemikiran yang berlebihan gitu. Oke, boleh. Apakah semua kalian setuju? Oke, setuju. Oke, baik. Kita akan bahas dengan topik overthinking. Oke, tadi topik kita mulai ya dari sebelum kita bahas lebih lanjut. Oke, satu persatu memaparkan pemikiran sendiri mengenai apa itu overthinking gitu. Jadi dimulai dari topik, silakan. Oke Pak, jadi overthinking itu adalah pemikiran yang selalu berlebihan Pak. Jadi apa aja dipikirin tuh Pak, apa aja terlalu berlarut-larut dalam pemikiran-pemikiran yang sebelumnya enggak terjadi, tapi udah dipikirin duluan Pak. Jadi bawaannya tuh was-was aja. Nah, kayak gitu menurut saya Pak. Ya Ibnu, oke. Sekarang dari Ibnu, gimana Ibnu? Nah, kalau menurut saya Pak, overthinking itu membuat kita itu berlarut-larut Pak dalam kehidupan masa lalu. Harusnya kan kita hidup dalam masa kini Pak. Kita nggak boleh terlalu memikirkan banget gitu. Oh iya, betul. Ada lagi?
Oh Dina, oh Dina, apa kalau menurut saya overthinking itu kadang juga nih, kalau saya nih Pak, saya suka mikirin masa depan saya nanti kayak gimana ya Pak. Saya pusing banget itu Pak. Nanti nggak bakal terjadi, apakah saya bakal sukses atau enggak, apakah saya nanti habis kuliah habis bisa lulus kerja, atau saya langsung nikah atau ngapain Pak, saya nggak tahu Pak gitu. Nah itu sih Pak, dia overthinking bikin kita agak, ya nyambung juga sih Pak, bisa bikin kita depresi, stres. Oh jadi seperti itu. Nah berarti overthinking itu nggak baik ya. Jadi kita harus tahu-tahu dulu nih apa itu yang ngebuat kita jadi overthinking, yang ngebuat kita jadi nggak fokus ke jalan hari ini. Jadi Bapak sedikit agak menyimpulkan tadi dari apa yang kalian sampaikan. Jadi overthinking itu kita terlalu membahas permasalahan masa lalu, kita tarik di masa kini, sedangkan kita sedang hidup di hari ini, tapi kita terbawa dalam emosi dan gambaran hidup di masa lalu. Juga kita bisa overthinking karena kita terlalu memikirkan masa depan yang akan terjadi seperti apa. Jadi Bapak simpulkan bagaimana caranya supaya kita nggak overthinking. Kita harus fokus kepada apa yang kita sedang lakukan hari ini. Kita fokuskan gitu. Jadi kalau misalkan kita mulai overthinking, kita tulis nih, kita list, kita tulis-tulis tuh apa yang membuat kita overthinking atau apa yang membuat kita terlalu berpikir berlebihan di masa depan. Nah seperti itu. Jadi kita tulis supaya kita tahu nih pemikiran-pemikiran seperti ini tuh seperti apa. Lanjut terus kalau misalkan kita pusing karena masa depan, ya udah kita jangan terlalu pusingin, toh masa depan kan belum terjadi. Terus masa lalu juga sudah kelewatan, yang ada di sekarang itu ya udah hari ini aja gitu kita lakuin hal yang memang kita mampu kontrol dan bisa kita lakukan hari ini. Nah seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi kita harus nulisin, kita harus fokusin ke keadaan hari ini, bukan ke masa depan. Yang kita tetap boleh punya masa depan, tapi kita fokusin dari hari ini sekarang. Nah iya seperti itu gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang buruk, kita harus bisa tempatin tuh di mana tempat-tempat yang baik seperti apa. Nah baik teman-teman, kalian sudah paham kan mengenai overthinking dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya itu? Iya Pak. Oke baik, sebelum kita tutup kegiatan kita kali ini, apa sih kesan-kesan kalian mengenai kegiatan awal pertama kita di bimbingan kelompok ini? Saya Pak Ibnu, saya jadi tahu Pak tentang overthinking itu seperti apa dan caranya nyelesain seperti apa. Saya jadi tahu. Saya Pak, oh ya ke topik. Ya Pak, jadi saya mengerti Pak, saya harus bisa fokus ke hari ini ya Pak. Saya nggak boleh ke yang lain. Kita harus benar-benar fokus ke hari ini. Iya betul sekali. Oke, ada lagi? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya udah, kurang lebihnya Bapak akhir ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.